Juga mungkin masukan bagi kami yang bukan pelaku seni tapi juga tertarik sedikit melihat dan menikmati apa yang telah dihasilkan oleh Bang Slamet Said. Dalam proses menulis puisi itu memang mengalokasikan waktu khusus kah? Misalnya seperti orang kerja itu kan jam 8 sampai jam 5, atau pas lagi di jalan raya karena ada inspirasi memilih stop untuk kemudian mengetik puisinya. Seperti apa Bang proses penulisannya? Iya, ketika ada ide, misalnya dalam sebuah perjalanan saya melihat sesuatu begitu, ya maka saya harus berhenti mengendarai mobil. Situ saya tulis pointers-pointersnya, ya kemudian kalau bisa saya selesaikan lagi. Nanti ada namanya proses peredaman. Peredaman itu sudah ada tulisan kita ini, nanti 3 hari kemudian dibaca ulang lagi, itu malah bisa bertambah atau berkurang. Contoh misalnya ketika saya menulis tentang rakyatku terbelenggu, ketika saya bagaimana bisa masuk di lumbung sastrawan Indonesia versi sastrawan modern setelah pasca Korean Rapid, itu saya bikin sampai berminggu-minggu. Saya ulang. Kenapa? Karena ini kompetisinya nasional. Dari 160 orang se-Indonesia itu kompetisinya. Itu saya bikin sedemikian. Jadi judulnya adalah itu tadi, Rakyatku Terbelenggu sama Gembok Nusantara. Ya, Gembok Nusantara. Itu ketika ada ide tadi langsung eksekusi gitu. Langsung eksekusi. Makanya istri itu sangat sering juga marah, kenapa kok masih bermalam-malam itu belum tidur. Padahal kita ingin menuntaskan, Bang. Masa itu. Ketika ada ide itu kita ingin tuntaskan. Kalau tidak itu akan hilang. Nah, pengalaman ketika saya misalnya masuk di rumah sakit, saya opname, saya ada ide mau tulis tentang bagaimana sakitnya di rumah sakit itu dengan segala keterbatasan kita, tapi hilang. Sampai sekarang saya nggak tahu lagi gimana cara bikin puisinya itu. Nah itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Soekardi Wahyudi dulu. Sebagai pelaku seni yang sudah puluhan tahun mungkin sudah menghasilkan banyak karya, sebenarnya ketika kita ingin menghasilkan sesuatu itu, apakah memang pelaku seni itu berkarya berdasarkan passion, tapi bukan berdasarkan motivasi? Contoh misalnya motivasi uang atau segala macam. Baik, ini pengalaman saya pribadi. Kalau saya sih mengeluarkan sebuah karya itu tidak ada mutasi ini atau motivasi dan lain sebagainya, tidak berpikir begitu ya. Kalau ada memang bonusnya berupa bonus ya alhamdulillah. Kalau enggak, itu yang penting kita tersalur dengan bakat yang ada. Ya. Kita memang apalagi membuahkan suatu karya ini memang harus betul-betul kita endapkan dengan sebagus, dengan baik. Jangan sampai sembrono, apalagi yang levelnya umpamanya sudah tinggi, ya kita harus betul-betul memilih dengan tepat, cepat, dan akurat. Jangan sampai kita juga sembrono. Walaupun kita tadi, saya sempat mengatakan bahwa sebuah karya itu apapun yang ditulis itu merupakan karya yang terbaik, tapi tetap kita seleksi ketatnya itu mesti ada ya. Zaman sekarang ini cukup mudah sekali, dimudahkan kita. Dengan teknologi yang ada sekarang cukup dimudahkan sebenarnya. Kalau dibandingkan ya zaman-zaman tahun 80-an, zaman saya dulu. Kalau dulu itu diketik itu kalau salah, itu apalagi sampai rangkap 3, itu stick egg-nya nempelnya 2 minggu nggak hilang-hilang gitu. Ya. Jadi agak sulit. Kan sekarang agak susah sekali. Kalau sekarang cukup enak. Ya. Kita ada mendapatkan ide, kita mendapatkan sekarang, atau kita tulis sedikit dengan WA kita atau dengan kita rekam dengan gadget kita, sudah bisa. Sama kita, kalau zaman dulu kita mengatakan cinta tuh sakitnya luar biasa ya, berbulan-bulan kita nunggu kata rindu itu ya, ditulis, dikirim, beri perangko, dikirim, nunggunya lagi setengah mati. Kalau sekarang kan detik ini kita mengatakan cinta, detik ini juga diterima. Dan istilahnya kan seperti itu. Tapi kalau dulu kan sangat susah sekali, berat. Jadi kalau kata bilang itu rindu itu berat, betul. Memang itu, iya. Karena memang nunggunya lumayan, ya. Karena memang seperti itu. Nah, sekarang kita dipermudahkan dengan teknologi ini, makanya para seniman-seniman sekarang cukup banyak yang lahir dengan adanya permudahan-permudahan seperti ini.